Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Ada kabar baik dari update pemain timnas Indonesia ya, yaitu Mes Hilhorst. Mes Hilhorst kemarin di sesi latihan Twente ketika menjelang menghadapi Malmo di Europa League ya, sudah mulai terlihat mengikuti latihan setelah sepanjang tahun 2025 ini dia menepi karena cedera. Dan ini menjadi angin segar untuk timnas Indonesia, di mana di bulan Maret nanti pastinya Patrick Kluivert akan sangat mengandalkan dia ya, karena ya big level dia mungkin cuma dia dan Jay Itzes ya yang ya levelnya bisa sangat diandalkan gitu. Dan dengan hadirnya Hilhorst di latihannya Twente, ini menambah optimisme bahwa Hilhorst bisa sembuh lebih cepat ya dari perkiraan, dimana perkiraannya kan adalah 2 bulan. Perkiraannya ada 2 bulan, tapi ternyata sebelum Februari dia sudah menunjukkan progres yang luar biasa. Pemain berdarah Ambon ini kemarin pun ketika keluarganya pulang ke Ambon, dia nggak sempat ikut karena dia harus waktu-waktunya harus dihabiskan dengan pemulihan cedera, terapi dan segala macamnya. Nah, kalau kita bicara soal Hilhorst, dia ini sudah absen sejak Natal ya. Sejak Natal dia sudah absen, Natal kemarin, dan ini udah 1 bulanan dia nggak bermain. Jadi pasti secara feeling bermain, secara match fitness, pasti dia harus memulai lagi dari awal. Dan kalau dia bisa sembuh dari awal, gue harap di bulan Maret, pastinya yang pertama adalah mudah-mudahan dia nggak cedera lagi. Karena ini sangat worry ya, cedera hamstring ini sangat worry, karena cedera hamstring ini meskipun tidak lama, tapi cedera hamstring ini kambuhan. Cedera hamstring ini kambuhan, jadi harus berhati-hati juga untuk Hilhorst. Kemudian yang kedua, gue harap Hilhorst di bulan Maret ya, mungkin ya, di bulan Maret bisa full dimainkan 90 menit terus, supaya dia bisa mengembalikan lagi level permainannya. Kita tahu ya, kalau kita bicara levelnya Hilhorst ini gue bilang ada di atas pemain timnas Indonesia yang lain ya. Gue bilang ada di atas, hanya aja dia selalu terganggu dengan level fitnessnya. Apalagi di akhir-akhir ini ya. Kita tahu di timnas Indonesia sebenarnya dia udah debut sejak bulan Oktober, tapi dia tidak pernah ada di kondisi yang 100%. Bahkan di November dia absen ya, 2 pertandingan itu absen. Menghadapi Bahrain dia tidak 100%. Menghadapi China juga kelihatan ya, orang yang tidak 100% itu kan larinya agak berat, kemudian passing juga agak berat, jadi itu kelihatan ya. Kalau kita membandingkan Hilhorst ketika menghadapi MU dan ketika tampil di Oktober, itu kalian pasti melihat 2 Hilhorst yang berbeda lah, dan gue harap apalagi sekarang ada kedatangan pelatih baru dan sama-sama dari Belanda juga ya. Jadi gue harap ini bisa membantu Hilhorst untuk mencapai kondisi yang 100%. Apalagi kalau bicara filosofi dari Patrick Kluivert, dia kan berbeda dengan Sintayong. Mungkin Hilhorst belum terbiasa bermain 3 back. Ya, mungkin ya. Ini bakal asumsi gue. Asumsi gue kayaknya Hilhorst belum terbiasa bermain 3 back. Dan kita tahu Patrick Kluivert ini kan signaturnya adalah 4 back, meskipun Alex Pastoor ini 3 back. Tapi kalau bicara filosofinya Patrick Kluivert, dia sering bermain 4 back, dan Mes Hilhorst ini sebenarnya sudah terbiasa, jauh lebih terbiasa bermain dengan 4 back. Jadi harusnya ini lebih menguntungkan untuk Hilhorstnya sendiri ya. Kita tahu pemain-pemain baru bisa dibilang yang datang di bulan Oktober dan November, Hilhorst, Eliano, Kevin Dix ini belum 100% bermain untuk Indonesia. Kevin Dix kita tahu baru bermain 30 menit sudah cedera, dan di pertandingan lawan Arab dia nggak main. Jadi Kevin Dix pun ditunggu kondisinya di 100%. Namun Kevin Dix sekarang kan sedang tidak terganggu dengan cedera kan, sudah sembuh. Jadi pemain-pemain ini, Kevin Dix, Hilhorst, Eliano, gue harap ketika Maret nanti ada di kondisi yang 100%. Karena kita belum tahu
sehebat apa 3 pemain ini di level Asia? Kita kan belum tahu ya. Menghadapi Bahrain itu untuk gua bukan Hilhers yang biasa aja sih. Meskipun dia main 90 menit tapi itu bukan bukan Hilhers yang seperti biasa yang bermainnya sangat lugas, bermainnya sangat cepat gitu ya. Kemudian bisa dibilang Hilhers ini lumayan menakuti penyerang-penyerang dari lawan. Itu tidak terlihat ketika menghadapi Bahrain. Dia sempat bikin 1 assist tapi sisanya ya dia bermainnya belum di levelnya, gue bilang. Jadi apalagi menghadapi Australia nanti, ya gue harap dia bisa menang duel dengan strikernya yaitu Aim Tengi strikernya dari Australia. Jadi ditunggu sekali. Kemudian ya ada update sedikit soal Eliano Reinders yang mencatatkan pertandingan 100-nya kemarin dan menang lawan PSV Eindhoven. Ini adalah penampilan ke-12 kalau nggak salah ya, 12 ya, Eliano Reinders di musim ini. Dan akhir-akhir ini Eliano sedang sering starter ya. Jadi duet match Eliano ini Eliano ini lagi bagus-bagusnya. Eliano ini lagi panas-panasnya. Dan gue berharap ya, tidak seperti di eranya Sintayong, di era ini gue harap Eliano bisa lebih banyak diberi kesempatan. Karena ya ini masalah selera ya. Ini masalah selera dan gue rasa untuk kualitas Eliano, masa iya sih dia terpinggirkan gitu. Karena kalau kita melihat saingannya kan Marcelino masih di tim muda ya Oxford, Witan Liga 1 ya, Liga 1 dan divisi jauh sekali kan levelnya. Egy Maulana meskipun lagi bagus di klubnya tapi Liga 1 tetap jauh. Dengan Eredivisie beda 4 level kan. Eredivisie dan Liga 1 itu beda 4 level. Jadi harusnya Eliano lebih diprioritaskan, apalagi pelatihnya sama-sama dari, beratnya Eliano ini kan terbiasa dengan sepak bola Belanda dan pelatihnya juga dari Belanda. Jadi harusnya pelatih ini jauh lebih mengerti soal cara main Eliano Reinders. Gua harap Eliano bisa dimanfaatkan 100% nanti ketika bulan Maret ya. Kalau ini kan, gue kan sangat menginginkan Emiliano Jonathan datang ya. Dari di hampir semua video gue tuh selalu bilang menginginkan Emiliano Jonathan. Kenapa? Karena kita nggak punya sayap kanan murni. Kita nggak punya sayap kanan murni yang kualitasnya Asia. Dan itu kan kita sempat berharap di Eliano Reinders. Kenapa? Karena Eliano beberapa kali pernah main di situ. Tapi nyatanya Eliano kan tidak diberi kesempatan. Dan sekarang ibaratnya dengan pelatih baru, apakah Eliano bisa diberi kesempatan untuk bermain di sayap kanan? Karena kalau kita bicara fullback, Eliano ini kan di Zwolle bermainnya sebagai fullback ya, atau sebagai bek kanan. Di bek kanan kan udah ada Kevin Dix dan Sandy Walsh, dan mereka pure bek kanan gitu. Jadi Eliano kayaknya hampir nggak akan punya tempat di situ. Dia mungkin akan ditempatkan di kanan depan yang kosong, ibaratnya dalam tanda kutip kosong di situ. Egy itu sebenarnya kan lebih kuatnya di sayap kiri. Witan itu lebih kuatnya di nomor 10. Jadi memang nggak ada pemain di sayap kanan itu. Gitu. Jadi Eliano gua rasa ya memang untuk sekarang yang paling cocok main di situ. Sebelum Emiliano Jonathan datang, gue berharap sekali Emiliano Jonathan datang ya. Berharap sekali karena balancingnya akan jauh lebih kuat kalau yang memegang sayap kanan adalah memang pemain sayap kanannya itu sendiri, pemain yang memang pure selalu main di sayap kanan, dan itu ada dalam sosok Emiliano Jonathan. Oke guys, segitu aja. Jadi gue sangat happy dengan perkembangan Max Hilhers. Semoga Max Hilhers sudah bisa bermain di bulan Februari ya. See you.